Shalom, selamat pagi semuanya. Anak-anak dari BK1 dan BK2. Hari ini kembali lagi ya, kita belajar di sentra persiapan dan di sentra bahasa Inggris. Tidak terasa sudah ada di minggu yang ke-16. Wah, sebentar lagi materi-materi kita sudah akan selesai ya. Tapi anak-anak harus tetap rajin belajar. Kita akan memulai untuk pembelajaran kita hari ini. Tapi sebelumnya kita mau apa? Kita mau berdoa dulu. Yuk, lipat tangan, tutup mata, open your hands and close your eyes. Let's pray together. Dear God, we are so grateful for your blessing. Now we are going to learn. Help us Lord to learn easily and speak students. In the name of Jesus, Amen. Dan kemudian anak-anak kita juga akan langsung menghafalkan ayat hafalan kita yang masih sama seperti minggu kemarin. Terambil di 1 Tesalonika 5 ayat yang ke-16. Bersukacitalah senantiasa ya. Bersukacitalah senantiasa. Jadi anak-anak diperintahkan oleh Tuhan untuk tetap bersukacita apapun yang terjadi dalam kehidupan kita. Baik kita dalam permasalahan, baik kita dalam sakit maupun dalam keadaan baik pun Tuhan memohon kita untuk kita tetap bersukacita. Bersukacita gimana? Berarti kalau sedih ketawa kan? Hahaha. Bukan ya. Bersukacita adalah hati kita ini dipenuhi dengan ucapan syukur ya. Jadi tidak ngomel dan marah-marah terus sama Tuhan, tapi apapun yang terjadi hati kita bersyukur. Karena dengan bersyukur tadi meluaplah sukacita kita. Nah, baik sayang, sekarang kita akan langsung masuk ke dalam materi kita, yaitu kita akan belajar hari ini tentang manfaat tanaman. Nah, jadi tanaman-tanaman yang ada di sekitar anak-anak ini mempunyai banyak manfaat, seperti yang sudah kita pelajari bersama di minggu kemarin ya. Lewat tanaman, kemudian kita juga bisa makan sayur-sayuran. Karena tanaman menghasilkan buah-buahan. Dan yang tidak kalah penting, tanaman juga menghasilkan tanaman obat-obatan yang kita bisa pakai untuk kesehatan kita. Kemudian tanaman juga menghasilkan oksigen ya, yang kita hirup ini. Nah, ini namanya oksigen. Nah, untuk lebih jelasnya kita akan langsung menyaksikan video berikut ini. Hari ini kita akan belajar manfaat tumbuhan ya. Jadi manfaat tumbuhan bagi manusia dan juga bagi hewan. Yang pertama bagi manusia. Tumbuhan menghasilkan sumber energi bagi manusia ya. Jadi lewat sayur dan buahnya kita mendapatkan energi. Kemudian tumbuhan juga merupakan sumber vitamin karena obat-obatan yang kita minum semua berasal dari tumbuhan. Kemudian tumbuhan juga menghasilkan oksigen untuk bernafas sehingga kalau dekat pohon kita merasakan sejuk. Tumbuhan juga sebagai pengikat air tanah. Jadi kalau ada hujan deras, tumbuhan tadi akan menyerap air sehingga tidak banjir. Kemudian tumbuhan juga sebagai peneduh dan memerintah kehidupan di bumi ya. Kemudian manfaat tumbuhan bagi hewan. Yang pertama adalah tumbuhan sebagai sumber energi. Tumbuhan juga penghasil cadangan makanan terbaik ya, karena menghasilkan buah dan juga sayur-sayuran yang dibutuhkan manusia dan hewan. Tumbuhan juga melindungi bumi dari sinar matahari. Bayangkan jika tidak ada tumbuhan, bumi akan gersang dan kehidupan akan berakhir. Mari kita jaga tumbuhan yang ada di sekitar kita. Itu tadi ya anak-anak manfaat tumbuhan bagi manusia dan hewan. Sekarang kita akan langsung masuk dalam tugas-tugas kita. Selamat belajar. Okay, student, now we are going to finish our exercise today in sentra persiapan. So please prepare your buku bahasa, then please take your pencil. Now we will open page 14. Kita mau buka halaman yang ke-14 ya. 14 itu 1 dan 4. Okay, like this one. Let's read the instruction first. Sebutkan nama buah-buahan di bawah ini, kemudian lingkari buah yang berwarna merah. So the first exercise is please mention the fruits here. Jadi anak-anak menyebutkan buah-buahan yang ada di halaman 14 ini. Pisang, apel, mangga, strawberry, dan seterusnya. Nanti tugasnya di video.
Kemudian tugas yang kedua, pensil yang anak bawa tadi kita akan pakai untuk melingkari buah yang berwarna merah ya, yang berwarna merah. Ini pisang? Bukan. Apel? Ya, apel berwarna merah kita lingkari. Kemudian ada strawberry, strawberry kita lingkari. Apalagi? Ada rambutan. Dan yang terakhir ada, ini dia sayang, cherry. Oke ya, jangan lupa kirimkan fotonya. Kita akan langsung lanjut untuk tugas yang berikutnya. The second exercise in sentra persiapan, take your worksheet in minggu 16 ya. Jadi ambil worksheetnya di minggu yang ke-16 dan prepare your crayon ya. Bawa pewarnanya anak-anak. Dengarkan perintahnya. Temukan dan warnai perbedaan pada dua gambar di bawah ini. Gambarnya ini seolah-olahnya sama ya sayang, tapi tidak. So you must find the differences ya. Harus temukan perbedaannya apa saja. Kita mau lihat dari yang paling atas. Jadi anak-anak harus teliti mengerjakannya. Ini di atas ada gambarnya matahari. Sedang di bagian sini ada gambar burung. Berarti sama atau tidak? Tidak sama. Tugas kita adalah mewarnainya. Ini juga. Nah, biar nampak perbedaannya. Berikutnya kita mau lihat lagi. Sebelah ini ada awan. Awannya berapa? Hanya satu. Sedang di sebelah sini 1, 2. Oh, tidak sama juga berarti. Kita harus mewarnai awannya. Yang ini hanya 1. Sedang yang ini ada 2. Ya. Kita mau cari lagi ke bawah ya. Kita lihat bentuk gunungnya. Bentuk gunungnya sama, berarti tidak usah. Turun lagi ke bawah ada pohon. Tuh, ini juga ada pohon, Mem, tapi bentuknya berbeda. Kita mau mewarnai ya. Jadi yang berbeda yang kita warnai. Nah, nanti anak-anak bisa mewarnai batangnya dengan warna coklat. Oke, kita turun lagi ya, agak bawah lagi. Anak-anak melihat ada gambar tanaman juga di sini, tapi sama, berarti tidak usah ya. Kita geser lagi, ada gambar rumput. Sini juga rumput, Mem, sama bentuknya, berarti tidak usah. Yang berikutnya lagi ya, anak-anak lihat ada gambar pohon yang ada buahnya. Kemudian ini juga, tapi bentuknya berbeda. Jadi anak-anak harus mewarnainya. Silahkan diwarnai seperti ini. Kemudian ini juga. Nah, anak-anak bisa mewarnainya begini. Jangan lupa warna batang adalah coklat. Ya, bisa ya mengerjakannya sayang ya. Demikian tugas kita di sentra persiapan. Yay, in English lesson we have to do our exercise too ya. So please take your English book. Kemudian open page, then open page 15. Buka halaman yang ke-15. Still about plants ya, masih berhubungan dengan tanaman. Circle the same leaves. Jadi anak-anak tugasnya mencari bentuk tanaman yang sama ya, same leaves, same shapes. Jadi bentuk daunnya yang sama, kita mau mencarinya. Anak-anak perhatikan ya, ini ya bentuknya. Ini, this is same? No. Kalau yang ini, yes. Second, seperti ini ya bentuknya ya. Ini same? No. This one? Yes, correct. And the last, seperti ini bentuknya sayang ya. Is it same? No. And for this one, yes, same. Can you do it? Okay, don't forget to send your photos. Thank you. Okay, well done all of our exercise today. We have learned about the function of plants. Ya, kita sudah belajar tentang manfaat dari tanaman tadi. Nah, sekarang kita akan belajar anak-anak untuk life skill kita ya. Life skillnya adalah menggemburkan tanah yang ada di dalam pot ataupun yang nggak ada dalam pot juga
Menggemburkan itu berarti anak-anak mencampur tanah tadi ya sayang ya, diberi pupuk kemudian diaduk supaya pupuknya tadi merata dengan tanah yang ada, yang atas taruh bawah, yang bawah taruh atas, sehingga tanah yang anak-anak mau pakai untuk menanam tadi adalah tanah yang subur ya. Jadi nanti bisa ditolong oleh mama atau papa untuk menggemburkan tanah. Kemudian anak-anak juga bisa loh belajar menanam. Jadi anak-anak belajar ada jagung misalnya, bisa tanam jagung. Ada kacang hijau, bisa tanam kacang hijau atau yang lain ya. Bisa ya sayang ya. Nah, demikian pembelajaran kita hari ini. Kita akan tutupnya dalam doa. Kita bersyukur karena Tuhan memberkati kita hari ini. Kemudian anak-anak bisa langsung mengerjakan tugasnya ya. Put your hands and close your eyes. Let us pray together. Father in heaven, we have already finished our lesson. Thank you for blessing us so we can understand the lesson. Please bless our teachers too. In the name of Jesus.